Itu zaman saya kuliah dulu itu ada awal-awalnya itu quick reading. Jadi kita baca buku itu misalnya setebal ini, ini 1 jam quick reading. Baca cepat Quick reading. Ada metodenya gitu. Oh ini gini. Tapi ada satu teman saya lagi itu, tapi pernah saya tes benar. Dalam artian dia pegang buku gini ya. Kita ngobrol dia pegang buku gini. Di mana? Ke Gramedia ya. Dia bisa ceritakan isinya. Terus waktu saya tanya ini ilmiah kok, kata dia. Jadi kalau teorinya dia itu seseorang yang mampu mengakses gelombang theta, dia itu bisa memahami isi buku dengan cepat. Tapi saya tes ya benar bisa. Buku ini itu bisa deh. Nah mungkin dalam hal ini setelah itu 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya tuh nemu artikel di internet ya. Jadi di Amerika itu dikembangkan satu alat. Misalnya buku ini dirubah dalam bentuk data. Data ini bisa diupload ke otak manusia. Ditransfer, diupload. Entah gimana caranya, dia ada alatnya gitu. Ini kalau dipikir pada zaman itu gitu ya, Syekh Ihsan ini, terus Ibnu Arabi dan sebagainya, orang-orang seperti itu. Mungkin pada zaman itu kan dianggap ada yang dianggap gak waras gitu, ada yang dianggap sesat dan sebagainya gitu kan. Tapi semakin zamannya kesini itu semakin terbukti, walaupun penelitiannya belum selesai ya mas ya. Maksudnya penelitian alatnya Amerika ini belum selesai, tapi sudah ada jalan loh, ternyata ilmu itu bisa, pengetahuan itu bisa diupload secara cepat loh. Nah gitu. berarti ini sudah melampaui waktunya dan dia bisa pada waktu itu gitu. Di Amerika mungkin baru-baru ini. Dan para tokoh-tokoh ini sudah mengalami ratusan tahun yang lalu. Dan baru-baru ini biayanya gede lagi. Nah iya, penelitiannya butuh biaya banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita melajari itu, kita melihat sejarahnya itu, berarti kan seharusnya tingkat keimanan kita, berarti Allah ini maha besar ya gitu. Dia bisa memberikan hidayahnya itu ke siapapun gitu. Memberikan hidayahnya itu, oh ya ini satu saat akan seperti ini, satu saat akan seperti ini. Hidayah turun di saat seperti itu gitu. Terus di sini ada titik balik dan titik awal. Dari berbagai buku dan kitab, kita sering membaca kisah tentang seorang penjahat yang bertaubat. Ini tulisannya Mas Ahmad Junaidi di Mata Hati. Kita sering baca kisah tentang seorang penjahat yang bertaubat kemudian menjalani kehidupan religius. Kisah seorang hartawan atau bangsawan yang bergelimang harta dan kemewahan, kemudian meninggalkan itu semua untuk menjalani kehidupan yang asketik. Pebisnis yang hampir bangkrut, kemudian menemukan bidang bisnis tertentu, menjadikannya kaya raya, rendah hati dan dermawan, atau orang yang ahli dalam hal ilmu-ilmu teoritis, empiris, tiba-tiba beralih ke bidang ilmu spiritual. Ini saya sering mas ketemu kayak gini. Ya. Itu secara umum. Kalau yang kita bicarakan di awal tadi kan dalam tradisi spiritual, tasawuf. Nah itu dalam konteks secara umum juga banyak terdapat peristiwa-peristiwa seperti itu. Mungkin seperti McDonald sudah jatuh bangun, bangkrut, tapi menemukan momentum untuk kesuksesannya. Dan itu datangnya pada usia 60 ya? Iya, udah tua. Ada juga kenalan saya, sekarang dia ngasuh pondok pesantren juga. Jadi memang dia niatkan saya usia 40 harus meninggalkan ini semua. Itu jabatannya udah bagus mas, jabatannya udah bagus di satu media, jabatannya sudah bagus, dia tinggalkan semua bahkan dokumen-dokumen perusahaannya itu dia buang semua, dan dia mulai lagi usahanya gitu. Dia mulai lagi usahanya jualan seperti baju muslim, songkok, sarung dan sebagainya gitu. Dari modalnya kecil, dari level manajerial terus pindah ke kehidupan yang sederhana, memulai usaha modal kecil, tapi itu berhasil gitu. Itu berhasil sampai sekarang, itu bisa menghidupi keluarganya, dia bisa ngebangun pondok dan sebagainya, lembaga gitu ya, itu bisa. Itu kasus seperti itu banyak. Terus apalagi pebisnis yang hampir bangkrut,
menemukan bidang tertentu itu ya menjadi karya Anda. Sesuai dengan passionnya. Sesuai dengan passionnya gitu. Kayak kembali kita bahas di video kita yang pertama itu ya, yang kalau orang sesuai dengan passionnya, dia menyukai pekerjaannya, dia menjalaninya. Karena selama ini kan orang udah nggak suka, tidak sesuai passionnya, tapi sih dilakoni ya, saya waktunya habis gitu. Dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nggak tahu kan, betul, banyak gitu, banyak nggak tahu. Berarti kan butuh pencerahan, Mas. Betul. Mungkin ada sebuah kejadian nanti yang mungkin bisa memberikan dia pencerahan. Itu titik balik gitu ya, titik awalnya di situ ya. Kalau sekarang ini saya perhatiin gini Mas, fenomenanya. Orang ini sukses, terus tahu-tahu dia announcement gitu ya, pemberitahuan ke semuanya, saya hijrah. Wah, saya hijrah. Terus upload foto kredit card digunting, upload foto ini gitu. Nah, itu lagi tren saat ini, lagi tren. Nah, dan dimulai dari orang-orang yang public figure gitu yang dikenal, terus akhirnya ditiru banyak orang. Dan ternyata setelah dia orang-orang yang niru ini, kalau public figure kan pasti usahanya banyak Mas. Artinya begitu dia bilang, oh saya hijrah, usahanya yang itu pasti berjalan gitu. Sedangkan yang orang-orang biasa ini niru seperti itu. Ada yang buat usaha straddle. Ya, straddle itu dia. Padahal itu bukan punya Malang Mas. Tapi orang Malang taunya itu. Nah, terus ada yang ngikut itu, saya mau gitu juga, hijrah segala macam. Terus pekerjaannya ditinggal. Tapi makin terpuruk. Karena manajemennya salah gitu loh. Manajemennya salah, makin terpuruk. Biasanya kan yang lagi tren sekarang pegawai lembaga keuangan gitu. Jadi ditinggalkan semua, makin terpuruk. Kalau ini menurut Mas Ahmad Junaidi sendiri, fenomena seperti ini itu gimana Mas? Yang pertama, masalah hijrah itu kalau menurut pandangan saya bersifat personal Mas. Ya. Orang mengalami hijrah itu ya karena dia mengalami kegelisahan, terus kemudian mendapatkan pencerahan spiritual, dan itu sifatnya personal. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan sebuah organisasi. Kemudian nanti soalnya gini, kalau ada orang hijrah terus mungkin bukan dari golongan kita, nah kita kan bersikap skeptis. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mungkin mengalami pencerahan spiritual, terus kemudian ada orang bukan golongannya, kan juga skeptis. Jadi saya kira kalau masalah hijrah itu lebih bersifat personal, dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, dan bukan gaya hidup, bukan tren. Bukan tren. Kalau yang mungkin berkembang itu saya lebih, ya mungkin tidak semuanya, tapi lebih mengarah kepada tren yang kemudian nanti ditiru banyak orang yang kondisinya tidak sama, masing-masing personal. Malah dibentuk produk Mas. Jadi kalau Mas googling produk paket pelatihan. Paket pelatihan yang di Jogja itu. Produk hijrah Halal Mart. Halal Mart. Produk hijrah. Ini banyak Mas. Jadi si A membuat satu produk di branding kata-kata hijrah, si B bikin satu produk branding kata hijrah gitu juga. Terus karena kan ya agak ini sedikit ya, agak macam sedikit, karena kan hal-hal yang di branding seperti itu penjualannya laris Mas, penjualannya cepat, akhirnya menjadi tren. Seharusnya itu kan bukan tren, seharusnya itu urusan pribadi kita gitu kan, kayak ibadah istilahnya ibadah dan salat kita itu ya itu urusan kita sama Allah gitu. Itu menjadi seperti perumahan perumahan bodong yang baru-baru ini anti riba ternyata bodong. Ya itu saya pernah juga masuk riset survei juga, karena waktu itu kita butuh rumah, saya riset. Jadi marketingnya bilang, saya tanya marketingnya, loh Mas yang blok ini kok modelnya beda sama blok ini? Oh ceritanya dulu yang punya ini masih riba di bank dan sebagainya, dia produk rumahnya ini Mas bentuknya. Oh gitu. Ini yang ini sudah anti riba. Oke ya. Terus tapi definisinya sendiri agak rumit. Jadi misalnya gini Mas, saya tanya ya, misalnya yang anti riba itu kayak gimana sih Mas, penjelasan itu seperti apa?
Jadi misalnya bapak ini beli di rumah, mencicil, terus nggak bisa bayar itu nggak kena bunga pak. Oh yo bagus dong, saya bilang. Misalnya 1.000 dicicil, ya nanti endingnya 1.000 totalnya. Oh gitu. Seandainya nih saya nggak sanggup bayar gimana? Ya kita kasih kelonggaran pak. Oke, tetap saya nggak sanggup bayar lah. Terus gimana? Ya kita sita semua pak. Semua dalam artian mas, rumah beserta isinya. Jadi barang-barangnya semua itu disita juga gitu. Jadi kalau si yang punya rumah ini akan keluar tanpa bawa apa-apa. Ini kan berarti definisinya kan agak melenceng gitu ya maksudnya. Nah, pemahaman orang berarti ada kesalahan di situ, gitu. Ada salah paham di situ. Dan inilah yang dimanfaatkan akhirnya banyak terjadi perumahan bodong dan sebagainya. Ya, karena mungkin ada orang yang benar-benar niat hijrah dimanfaatkan, ada orang yang niatan gitu. Dianggap peluang bisnis. Dianggap peluang bisnis jadinya. Gitu. Banyak kok kalau kita googling ini fenomena juga. Mungkin nanti masalah riba dan sebagainya akan kita bahas di ini mas ya, di video yang lainnya. Ini kita fokus ke momentum spiritual atau yang sekarang orang-orang sebut itu hijrah, gitu, momentum spiritual. Bahkan dari zaman dari nabi-nabi pun semua ngalami itu mas ya. Iya, polanya sama juga ya. Nabi Muhammad kan kegelisahan, terus akhirnya mencari ketenangan batin, tidak menemukan, terus sering bertahanuf atau menenangkan diri di sebuah gua, merenung gitu ya. Iya, merenung itu ya. Makanya sebenarnya manusia itu malah ini mas, jadi kalau di barat itu sekarang mas ada ajaran, bukan ajaran bukan ajaran, semacam saran dalam satu hari itu sisihkan waktumu 5 menit untuk diam diri merenung. Kalau kita udah menang banyak mas, karena kita 5 waktu itu merenung semua isinya sampai bosan itu merenung semua isinya. Nah, ini dia ada anjuran seperti itu, dan itu sekarang dijalani sama eksekutif di sana mas, di dunia barat, di Eropa, di Amerika itu mereka menjalani itu. Dalam satu hari mereka 5 menit duduk diam merenung, tidak melakukan apa-apa, hanya diam merenung. Mungkin kalau kita kayak itikaf gitu mas ya. Iya. Nah, kita itikaf di masjid gitu kan, itu kita merenung. Nah, kalau kan sholat itu, sholat di itu. Sela-sela aktivitas kan kita sholat itu kan, misalnya kita melakukan aktivitas yang membutuhkan pemikiran yang keras, sibuk, terus kemudian kita sholat untuk memikirkan bukan pikiran ke pekerjaan, tapi ditinggal dulu ditinggal dulu, itu kan juga terapi. Sama mas, jadi kalau di hipnoterapi itu ada klien saya itu, dia saking beratnya masalahnya, dia belum cerita udah nangis mas. Belum cerita udah nangis, terus oke, tak tunggu sampai reda dia cerita, wah gini masalah saya seperti ini, banyak itu numpuk masalahnya. Terus proses hipnosisnya itu hanya sekarang kamu duduk di sini ada kursi di sini, bayangkan semua masalah kamu di situ dan semua kesenangan kamu di sini gitu misalnya. Oke, sudah terbayang jelas, pindah ke sini, duduk di sini, selesai. Dia pulang udah bisa ceria lagi gitu. Intinya apa? Kan hanya masalah itu ditinggalkan. Iya. Dan itu dia pindah gitu. Ya gitu aja. Intinya seperti itu gitu. Nah ini banyak orang yang tidak memahami kayak masalah sholat tadi, itu hanya kewajiban aja. Meskipun sholat pikirannya tetap di sini. Tetap di pasar. Itu hanya kewajiban aja itu. Ini saya ada kerjasama juga sama salah satu pondok juga, mengadakan kayak misalnya pelatihan mendalami sholat khusyuk. Itu ada teman saya yang tanya, sebenarnya sholat khusyuk itu definisinya apa sih? Langsung dia pertanyaannya itu pertanyaan mendesak itu. Loh ya, kamu datang dulu lihat gitu. Gimana maksudnya itu. Karena kan menjelaskan hal seperti itu pengalaman kan, sesuatu yang dialami gitu. Sama seperti tadi misalnya, kalau kita bicara masa lalunya Syekh Akbar Ibn Arabi, kalau orang yang tidak mengalami dia nggak akan paham gitu kan. Masa sih begitu aja terus langsung bisa berubah drastis, bisa ini, timbullah teori yang akhirnya banyak menggambarkan beliau itu sesat, beliau itu bid'ah dan sebagainya gitu. Tapi kalau orang yang mengalami, bahkan biasanya orang yang mengalami lebih banyak
diam aja. Diam, nggak butuh. Nggak komentar. Nggak butuh popularitas. Pokoknya ya wis aku paham. Dia menikmati, gitu. menikmati dirinya sendiri. Menikmati kesendiriannya gitu. Kalau dalam blogspotnya Mas Ahmad Junaidi ini di mata hati bermata, apa istilahnya Mas? Pejalan sunyi. Iya. Pejalan sunyi istilahnya. Pejalan sunyi. Ini bagi yang nonton, bagi yang pernah ngalami ini pasti paham. Tapi bagi yang tidak mengalami pasti apa sih maksudnya gitu. Gitu. Nah, ini ada disebutkan juga mereka adalah orang-orang yang mengalami yang disebut dengan titik balik, turning point. Orang seperti ini sebelumnya mengalami puncak krisis spiritual, kehampaan hidup, kejenuhan, kondisi diambang kebangkrutan, atau melakukan pencarian makna kehidupan dalam rentang waktu yang cukup lama dan hampir putus asa. Namun setelah mengalami peristiwa atau kejadian yang mampu membelalakan mata hati, kehidupan mereka akhirnya berubah 180 derajat dan memulai lagi kehidupan baru dari titik awal, starting point. Ini banyak orang yang mengalami titik balik Mas, turning point. Mengalami puncak krisis spiritual, kehampaan, kejenuhan, gitu. Kondisi ambang kebangkrutan, pencarian makna kehidupan. Tapi dia starting pointnya ini ketemu hal yang salah. Kayak kita sebut tadi masalah hijrah. Dia menemukan hal yang salah, pemahaman yang salah gitu kan. Atau mungkin malah larinya ke spiritual yang tidak jelas gitu kan. Ini bagaimana Mas? Apa memang belum waktunya Allah membukakan memberikan cahayanya atau bagaimana Mas? Kalau kita kembali ke pembahasan yang awal itu, bahwa orang yang mengalami pencerahan spiritual dalam tradisi Islam ya, tasawuf itu ya memang kalau dia tidak menemukan pedoman yang benar ya berarti masih belum mengalami itu. Belum mengalami. Karena di sini disebutkan li anal abda lam yazal yata'asyaku wa idza aradallahu ta'ala ayu khalisa abdan, dan jika Allah itu menghendaki seseorang untuk datang kepadanya, wayas tahlisohu li nafsihi, dan mendekatkan diri kepadanya, jazabahu ammakana, maka Allah itu kan menarik orang itu untuk meninggalkan yang dia lakukan sebelumnya. Jadi hal-hal yang sebelumnya itu sudah tidak membuatnya tertarik. Kalau seperti Ibrahim bin Adham itu kan seorang pangeran. Jalaluddin Rumi seorang ulama, seorang rektor sebuah perguruan tinggi, mendapat kedudukan sosial yang luar biasa. Terus kemudian siapa lagi? Ahmad As-Sabti itu putra dari Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah dinasti Abbasiyah yang paling populer. Meninggalnya Ahmad As-Sabti itu apa? Tidak ada yang menunggu. Profesinya terakhir itu sebagai pemanggul barang di pasar. Dia tidak mau ikut bapaknya di istana. Padahal bapaknya waktu itu mencari-cari karena dia menghilang. Kayak Buddha ya ceritanya itu. Dia meninggalkan terus istana. Ketika mau meninggal, dia memberikan cincin kepada bapak kosnya. Ini berikan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Terus kemudian bapak kosnya itu kemudian mengantar cincinnya itu ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika menerima cincin itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu langsung menangis. Ini anakku yang hilang sudah lama. Karena cincin ini pemberian Khalifah itu kepada anaknya. Dan ketika sudah didatangi, Ahmad As-Sabti itu sudah meninggal. Meninggal dalam kemiskinan. Itu kan berarti sebelum mengalami pencerahan spiritual itu kan dia hidup di istana mewah, termasuk Ibrahim bin Adham itu kan seorang pangeran. Tapi ada suatu peristiwa yang membuat mereka meninggalkan semuanya. Amma kana jazabahu amma kana, Allah itu menarik secara spiritual kepadanya untuk mendekat kepada dirinya, dan sesuatu yang ada sebelumnya itu sudah tidak membuatnya tertarik. Kalau di tulisan saya kan meluruh istilahnya. Tapi kan kenapa Allah itu menarik ini kan masih misteri Mas ya. Iya. Saya tidak bisa, tidak ada ceritanya karena dia menjalani ritual ini kan enggak ya. Memang itu misteri. Tidak disangka. Tidak disangka. Bahkan yang mengalami sendiri tidak menyangka. Tahu gitu kan. Mengalami itu. Ini saya juga mau cerita, ada satu vokalis nama panggungnya Everlast. Dia nama aslinya Eric Francis Roddy. Dia ini berpindah keyakinan ke Islam
pada 1996. Jadi dia tersentuh sama ajaran Islam 1996. Tapi waktu ditanya kenapa alasanmu pindah, dia cuma bilang kalau kamu mencari kebenaran kamu akan menemukan di sini. Nah, dia cuma bilang gitu. Jadi nggak menceritakan, oh saya begini enggak. Kalau kamu mencari kebenaran kamu akan menemukan ini, akan menemukan Islam. Nah, suatu waktu itu dia tidur, dia mimpi didatangi malaikat. Dia waktu itu dia ceritakannya manusia yang bentuk orang bercahaya silau. Dia disuruh bikin lagu. Jadi cuma ditunjukkan kamu nanti ke arah sini, carilah si ini. Nanti kita sebutkan siapa yang dia sudah cari itu. Carilah si ini. Kamu bikin kata-kata yang mau cari sini. Dia ambil lagu itu dari Quran, Mas. Dari surah An-Nur. Dari surah An-Nur diambil kata-katanya. Terus dia menemui Santana. Santana ini gitaris Latin. Musik Latin. Santana. Jelas dia non muslim kan, Santana. Waktu Santana dia ketemu pertama, Santana itu udah bilang, "Oh, saya udah siapkan." Santana udah bilang, "Saya udah siapkan ini buat kamu." Dia bilang gitu. Padahal dalam mimpi dia bilang, "Kamu bikin lagu, kamu temui ini." Jadi dia ketika ketemu, saya udah siapkan, ini masih dipegang. Saya udah siapkan lagu buat kamu. Jadi udah disiapkan, dia udah pegang liriknya, Santana sudah siapkan namanya. Saya udah siapkan lagu ini. Jadilah lagu itu. Diambil dari surah An-Nur. Ini kalau kita dengar lagunya, kata-katanya itu maknanya dalam gitu. Jadi matikan lampu kamu, apa yang harus kamu lakukan, apa begini. Gitu. Sebenarnya kalau di saat kamu tidur mengalami seperti ini itu nanti kalau ada waktu nanti didengarkan lagunya. Ini termasuk turning point, titik baliknya si Everlast tadi itu, titik baliknya Francis Roddy itu. Nah itu di masa kini yang orang alami di masa kini, yang mungkin bahkan non muslim lebih ekstrim lagi kan, bahkan non muslim yang menjadi muslim, yang ditemukan dengan non muslim, mereka menciptakan lagu ini yang berisi pesan gitu loh, the message. Nah itu di masa modern ini gitu loh, masih terjadi hal seperti itu, fakta. Terus tapi banyak orang masih nganggap gak mungkin gitu loh. Gak itu paling yang sholat tahajud, sholat zikir, baca Quran aja tidak mengalami hal seperti itu gitu kan. ada kan sebenarnya kan era rasa iri, Mas. Aku lo tiap hari ngelakuin gitu. Logika mereka seperti itu. Aku terus gak dapet seperti itu. Ini paling kamu pura-pura aja nih gitu. Akhirnya ada rasa iri seperti itu. Nah, ini turning point, akhirnya menjadi starting point yang baik. Selanjutnya mereka mengalami hal baru dan bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat, merasakan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan, hal yang luput dari perhatian dan seperti biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi sesuatu yang luar biasa dan bernilai. Hal yang sebelumnya wah jadi biasa-biasa aja, jadi luruh, tidak berharga gitu. Mereka terlahir kembali, mengalami pencerahan spiritual, menjalani kehidupan yang betul-betul baru dan bermakna lebih dari kehidupan sebelumnya. Ini dari kisah Syekh Ali Al-Khawas tadi, Mas ya? Syekh Ali Al-Khawas ya tadi ya? Iya. Syekh Ali Al-Khawas ya. Ini kalau yang seperti mereka tidak pernah lihat sebelumnya, merasakan. Ini kalau di ajaran ilmu Kundalini dan Reiki ini ada, Mas. Seperti ini kata-katanya. Pasti seperti ini. Mana? Jadi bila mereka terbangkitkan Kundalininya, energinya, mereka akan bisa melihat hal-hal yang sesuatu tidak pernah mereka lihat. Mereka bisa merasakan tidak pernah mereka rasakan, luput dari perhatian, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi contohnya begini, kalau ada satu kejadian, ini maksudnya bukan melihat. Dulu saya kira sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat, terus mereka bisa lihat itu dulu saya kira hal yang gaib, ternyata bukan. Jadi misalnya gini, bukan gaib, setiap hari kita alami gitu. Jadi misalnya dia ngelihat ada orang jalan, gitu kan. Dulu biasa aja,
Tapi begitu dia ngeliat, dia merasakan sesuatu yang beda gitu mas. Wah, orang ini jalannya kemana, tujuannya apa, hidupnya seperti apa gitu. Kesadaran baru. Kesadaran baru. Dia melihat hewan gitu bisa nangis. Gitu. Maksudnya hewan ini dia sudah makan apa belum? Dia ini ya gitu. Sebelumnya terlewatkan. Sebelumnya terlewatkan itu hal yang biasa gitu. Jadi lahir kesadaran. Gitu. Nah, justru sekarang yang dipahami sama praktisi-praktisi, kalau kita bicara soal Kundalini dan Reiki dan sebagainya, itu kan sebenarnya bukan ajaran agama mas ya, itu kan ilmu yang ada sebelum agama itu ada, itu alam metafisika. Sekarang yang dipahami orang itu hal yang gaib. Oh, saya bisa melihat, saya bisa ini, karena memang kan di saat kita aja kalau di saat kita beribadah, berzikir panjang gitu kan, kita pasti kayak film itu terlihat sesuatu gitu kan. Sebenarnya kan tujuannya kan bukan itu gitu. Tujuannya kan gimana kita mengosongkan itu gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini di Islam membahasakannya lebih indah gitu loh maksudnya. Membahasakannya indah, ilmiah gitu. Ini kalau di Kundalini dan Reiki ini persis kata-katanya seperti itu. Tujuan hidupnya menjadi lebih berharga. Jadi hal yang dianggap wah itu duniawi itu sudah ditinggalkan. Contohnya seperti kita bisa mensyukuri kehadiran seseorang itu kalau sudah kehilangan. Kalau sudah kehilangan, benar. Ketika ada kan sering bertengkar, sering kita marahi, tapi ketika sudah tidak ada baru kita terasa. Contoh konkretnya seperti itu. Kesadaran baru. Ini saya pernah ngalami juga, ya maaf, jadi pas saya kuliah, siang itu jalan panas kan, dekat kampus, saya mau cari makan. Terus ada pengemis itu, masih sehat, perempuan sehat, badannya besar lagi gitu kan. Terus dia bawa karung. Dia tadinya mau minta ke saya itu ragu-ragu gitu mas. Jadi kita jalannya saya sebelah sini gitu kan, sebelah sini. Dia ragu minta enggak gitu kan. Akhirnya dia deket kan. Terus saya kasih, dari kantong saya ambil, saya kasih. Terus saya tanya 5.000 gitu. Zaman itu gitu, saya kasih. Terus dia tuh kaget mas, makanya kaget ini. Loh, kok banyak mas? Di luar ekspektasi. Kan? Loh kok banyak mas? Wah, alhamdulillah, semoga kuliah lancar. Doain ya. Oh iya, makasih. Sampai jalan saya mikir mas. Terus saya mikir, ya buat saya waktu itu 5.000 itu makan satu kali, tapi buat itu banyak sekali gitu kan. Di luar ekspektasinya. Gitu. Berarti rasa bersyukur saya itu masih di bawahnya dia jauh gitu. Bahkan waktu mau ketemu saya masih mikir ini orang masih muda sehat lah kok ngemis gitu kan. Ada pandang kita punya pernah gitu saya kasih, akhirnya saya belajar banyak gitu loh. Oh iya, ternyata hal seperti itu penting. Dan ternyata waktu saya riset tentang Kundalini Reiki ini, kalau kita bersedekah gitu, itu akan membersihkan cakra-cakra tubuh kita. Itu kalau di dalam Islam bahasanya lebih bagus lagi, mensucikan jiwa. Tazkiyatun nufus. Nah, bahasanya lebih indah lagi kalau dalam Islam, itu mensucikan jiwa. Dan memang banyak orang-orang yang saya lihat dia tuh gambling dalam arti kata positif ya. Dia tuh dari bersedekah dia sudah yakin saya akan mendapatkan lebih. Dan memang itu terjadi ya. Itu terjadi terus seperti itu. Itulah yang definisi saya, hal-hal yang baru yang bisa kita pahami sebelumnya kita tidak paham, yang sebelumnya biasa menjadi luar biasa gitu. Kehidupan yang betul-betul baru, bermakna. Ya, seperti mungkin ke istri kita, anak kita, yang setiap hari mungkin kita marahi karena kita tidak tahu kelebihan-kelebihannya. Betul. Tapi ketika ada suatu peristiwa yang membukakan mata kita bisa mensyukuri, oh ternyata masih banyak kelebihannya daripada kekurangannya yang jadi fokus kita setiap hari. Nah, itu kan penting sekali. Ya, bahkan kalau nggak salah saya pernah baca juga Rasul itu setiap pulang sholat Jumat dia minta maaf ke istrinya. Ya, dia minta maaf ke istrinya. Itu kan kalau sekarang kayaknya jarang yang kayak gitu. Praktek itu jarang gitu. Maksudnya lapo sih gitu. Malah bertengkar terus. Baru pulang tanya, "Tuh, kok lama?" Nah, itu. Ini hal-hal baru itu sebelum kita lihat sebelum itu belum pernah kita rasakan sebelumnya gitu.
Tapi saat ini tingkat kesadaran seperti itu banyak bermunculan, Mas. Tingkat kesadaran Iya, mulai banyak ya. mulai banyak, dan rata-rata di usia 35, 40 gitu. Malah sampai ada kata-kata life begin at 40. Benar-benar kesadaran itu muncul di usia-usia seperti 40. itu. Para nabi juga 40. Para nabi 40 kan. Di tafsir saya punya itu memang puncak kematangan seseorang itu ya di usia 40 Usia itu. 40, Usia 40-nya bagaimana itu berarti puncak kematangannya di situ. Ada di tafsir. Nah, itu sampai detail hasil risetnya saya sebutkan pas itu di usia 40 gitu ya. Kayaknya Nabi Rasul itu kan juga mendapatkan wahyu pertama 40 Mas ya, usia 40 ya. Itu juga setelah mengalami hal-hal yang Kontradiksi. Pikirannya mengalami kontradiksi melihat kondisi masyarakatnya itu, dan tidak ada solusi. Iya. Tidak ada ajaran yang bisa menjadikan rujukan pada waktu itu. Dan di zaman itu dia mau berpikir untuk orang banyak itu kan ya seperti yang tadi kita cerita masalah Buddha tadi kan, dia berpikir kan ini kok masyarakatku seperti ini ya, Iya. rakyatnya kok seperti ini ya, terus dia merenung gitu. Sama Rasul juga seperti itu, dia merenung gitu. Kalau sekarang kan justru banyak orang yang semakin kebal dengan lingkungan sekitarnya, artinya Malah ikut kalau nggak ikut, masih kalau nggak katut dikucilkan, akhirnya cuek gitu sama suasana sekitarnya gitu. Sekarang yang terjadi malah seperti itu. Tapi saya rasa kalau misalnya orang lebih mendekatkan diri gitu ya, dia mencari hidayah itu kan dicari Mas ya. Iya. Karena banyak cerita kan sholatnya nanti aja kalau udah ada hidayah. Karena hidayah itu kan dicari, bisa dicari baru nanti cahaya itu akan turun gitu kan. Logikanya seperti itu. Nah, ini kalau tadi disebutkan tokoh utamanya tokoh utama di kajian kita kan Syekh Akbar Ibn Arabi mengalami seperti itu. Di Indonesia Syekh Ihsan Muhammad Dahlan seperti itu. Udah gitu tadi ada Syekh Ihsan Muhammad Dahlan ini yang menerbitkan tentang rokok dan kopi ya. Itu ya. Risalatul Ikhwan fi Syurbil Qahwah wa Dukhon. Itu jadi pegangan banyak kiai juga itu kalau ditanya soal rokok itu. Soalnya menulis kitabnya itu temannya itu dua itu. Setelah sholat isya itu langsung ngopi, ngerokok sama nulis kitab sampai subuh. Itu wafatnya tahun berapa ya? Aduh, berapa ya? Syekh Ihsan. Oh, ini ada. Itu tulisan saya juga itu. Mana? Ini. Oh, ID Wikipedia. Pak dilihat. Sanjaya. Meninggalnya Lahir 1901, wafatnya 52. 52. Oh, masih muda loh itu kan. Umur 51 tahun. Iya. Kan pernah hidup di Aran-Aran itu, Mas. Oh, pernah di mana? Iya. Yang nulis ini kan santrinya, kakek saya. Oh, Aran-Aran sini? Iya. Istrinya yang pertama kan adiknya kakek saya. Pernah hidup di Aran-Aran, sebentar nggak kerasan. Iya. Terus adiknya kakek saya diajak ke Jampes, adiknya kakek saya nggak kerasan. Akhirnya Balik ke Aran. pisah itu, bercerai. Menikah pertama kali ya dengan adiknya kakek saya. Yang menurut kisah kan manuskrip tulisan tangannya ini kan sebelum dikirim ke penerbit di Mesir itu kan yang nulis kan kakek saya. Editornya gitu ya. Iya, yang nulis kan tidak ada mesin Iya. ketik tulis tangan. Sudah bentuk Arab gini. Ya ditulis Arab sama kakek Terus saya. Arab. Disalin. Sebelum dikirim ke penerbit. Di sini sebutkan Pondok Pesantren Bendo, Pesantren Solo, Semarang, Magelang ya. Oh, ada Nganjuk juga. Cuma sebentar-sebentar. Iya. Oh, sampai Bangkalan juga ya. Iya, Yai Khalil. Oh, berarti pernah belajar ke Yai Khalil juga ya. Iya. Ibadah haji. Bakri juga menjadi Haji Ihsan. Oh, oke. Ini kalau kita lihat kisahnya di Wikipedia ini perubahannya drastis. Maksudnya pola belajarnya itu langsung turut gitu ya. Iya. Drastis ya. 1 bulan, 2 bulan, 2 minggu
pindah-pindah dan tidak niat. Ya. Istilahnya kan tidak konsentrasi kan tidak niat. Jadi kalau nanti anaknya ada yang nggak niat sekolah, coba dibaca kisahnya ini. Ini contoh bukti nyata ini, konkret ini. Dan bahasa Arab di kitab-kitabnya tuh tinggi sekali. Padahal tidak pernah belajar ke Arab sama sekali. Kesulitan kalau tidak seperti kitab Sirah Talibin ini, kalau mengkajinya tidak dengan guru yang memang paham, sanadnya dari penulisnya itu sulit. Kata gantinya itu banyak, terus kembalinya kemana itu sulit. Jadi harus. Itu dia apa pakai bahasa simbolis juga kayak si Akbar gitu? Enggak ya, biasa ya? Biasa. Cuma linguistiknya tinggi, bahasanya tinggi, rumit. Dan ini menjadi herannya semua orang itu ya tidak pernah belajar ke Arab tapi bahasa Arabnya sedemikian rumitnya. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang titik balik kehidupan atau momentum spiritual nih Mas. Momentum spiritual, kenapa orang mengalami seperti itu? Kan di kehidupannya Syekh Akbar Iqbal Arabi juga hal yang seperti itu gitu. Dari masa mudanya terus langsung 180 derajat berubah total dan bisa menginspirasi banyak orang sampai saat ini. Terus tadi ada satu orang lagi Mas, siapa selain Ibnu Arabi, terus ada Ibrahim ya. bin Adham. Coba dilihat di wiki kan mungkin ada. Ibrahim bin Adham ya. Jalaluddin Rumi. Ahmad Sabti ini ya, Putri Harun Al-Rasyid ya. Jadi itu kita sudah hari ini membahas tentang momentum spiritual. Semoga pesannya tersampaikan, bisa memahami momentum spiritual itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Kajian momentum spiritual ini seperti apa sih, yang dimaksud hijrah itu seperti apa sih, itu kita bisa memahami semua. Dan ini video terakhir kita di bulan suci Ramadan ini Mas ya. Nanti malam sudah takbiran, besok kita sudah masuk Lebaran. Monggo Mas ditutup untuk sesi kajian kali ini. Ya, terima kasih. Kami dari tim Majelis Online Mata Hati, sebelum kita masuk kepada bulan Syawal, izinkan saya Ahmad Junaidi dan saya Kiki Lubis memohon maaf atas apa yang mungkin kita sampaikan, ada yang kurang berkenan atau mungkin ada kekurangan-kekurangan atau mungkin kesalahan data yang mungkin terjadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kula am wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.